Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, PSSI resmi memecat Indra Syafri dari jabatan pelatih Timnas Indonesia U20. Keputusan ini diambil usai Timnas U20 gagal di Piala Asia. Keputusan mencopot Indra Syafri disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui akun media sosialnya. Erick menyebut keputusan ini diambil setelah melalui evaluasi bersama Wakil Ketua Umum dan para exco PSSI. Melalui akun media sosialnya, Erick Thohir menyatakan, setelah melakukan evaluasi, kami di PSSI memutuskan untuk melepas Coach Indra Syafri sebagai pelatih kepala Timnas U20. PSSI berterima kasih atas jasa dan kerja keras Coach Indra selama menangani Garuda Muda sehingga punya prestasi juara AFF U19 2024 dan lolos Piala Asia U20 2024. Nama Indra Syafri menjadi sorotan pasca kegagalan Timnas U20 lolos dari fase grup Piala Asia U20 yang digelar di Tiongkok. Menembus 4 besar jadi target PSSI yang diberikan Indra Syafri demi bisa berlaga di Piala Dunia U20. Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo menilai kegagalan Timnas U20 tidak sepenuhnya kesalahan Indra Syafri. Menurutnya materi pemain kelompok umur masih belum mampu bersaing. Jadi saya menilai ini bukan kesalahan total dari Indra Syafri, materi pemain Indonesia belum bisa bersaing di kelompok umur. Karena kan kalau di tim senior kebanyakan kan binaan Belanda. Sebelumnya, Timnas Indonesia U20 tersingkir setelah 2 laga Piala Asia U20. James Raven dan kawan-kawan finish di posisi ketiga klasmen dengan koleksi 1 poin saja. Untuk membahasnya lebih dalam lagi, kita akan bergabung dengan pengamat sepak bola Gita Suwondo. Selamat malam Mas Gita. Selamat malam, Nitya. Ini mumpung belum berganti hari ya, kita coba bahas deh kalau begitu. Apa sih sebenarnya yang salah sampai seorang Indra Syafri ini bilang bertanggung jawab, dan kemudian disikapi dengan pemecatan dari PSSI? Apa yang salah dari performance Timnas U20? Yang salah sih sebenarnya sulit juga untuk menyalahkan tim atau menyalahkan tim pelatih. Tapi saya melihatnya gini, pemain-pemain ini kan selama 1,5, mulai Desember 2023 sampai kemarin Januari dalam berbagai macam uji coba, kan mereka hanya uji coba, mereka jarang sekali dimainkan menit bermain untuk klub-klub liga mereka. Mereka beberapa pemain seperti Donitri, seperti Kadek Arel memang ada di klub Liga 1, tapi kan bukan pemain utama. Donitri bukan pemain utama di Persija, Kadek Arel bukan pemain utama di Bali, baru akhir-akhir ini dia jadi pemain utama di Bali. Jadi memang kurang menit bermain, bahkan beberapa pemain lain bahkan ada yang main di Liga 2 dan segala macam. Mungkin ini salah satu penyebabnya. Dan kalau kita bicara kan sebenarnya mereka pernah jadi juara AFF Under-19. Mereka lolos ke kualifikasi Piala Asia. Jadi secara target yang dibebankan kepada Indra Syafri sudah banyak. Kemudian Indra Syafri kan sendiri dibilang juara SEA Games, kemudian juara AFF, pernah masuk perempat final Piala Asia. Tapi mungkin levelnya memang hanya ASEAN ya. Jadi kalau untuk bicara lebih lanjut ke Asia, ini yang mungkin masih kurang. Dan Jadi salah target ya, Mas? iya, soal target. Dan kalau kita bicara PSSI kan jelas targetnya untuk lolos ke Piala Dunia. Artinya harus 4 besar. 4 besar kan baru aja hari ini Jepang, Korea, Saudi Arabia yang lolos dan Australia. Bahkan Cina yang jadi tuan rumah pun gagal lolos ke Piala Dunia. Memang berat sekali jadinya. Dan ini yang membuat saya berpikir bahwa PSSI ingin naik level untuk berikutnya lolos ke Piala Dunia. Ya mau nggak mau bukan levelnya Indra Syafri lagi. Tanpa mengurangi arti, hormat, dan kekaguman kepada Indra Syafri yang sudah banyak memberikan gelar sejauh ini. Berarti ada juga kemungkinan bahwa memang kita bicara soal kualitas SDM ya, bukan tidak baik tapi belum selevel begitu. Ini masalah waktu, memang butuh lebih banyak lagi, butuh lebih banyak jam terbang lagi. Ya mungkin juga masalah waktu, mungkin juga masalah pelatihnya sendiri ya. Karena kalau kita lihat 2 tahun lalu di Piala Asia 2023, walaupun juga sama-sama tersingkir di putaran pertama, tapi Sintayong berhasil membawa timnya mendapatkan 4 poin. Kalah dari Irak di pertandingan pertama, menang dari Suriah di pertandingan kedua, dan bertarung dengan Uzbekistan untuk memperebutkan tiket ke perempat final ya waktu itu. Kemudian hanya bermain imbang 0-0. Jadi artinya mereka hanya kemasukan 2 gol, mencetak 1 gol dan mendapatkan 4 poin. Jauh sekali dibandingkan dengan prestasi yang dengan keadaan tim under 20 sekarang yang hanya meraih 1 poin. Jadi sebenarnya untuk bersaing di level Asia kita pernah melakukannya walaupun gagal juga, ujung-ujungnya gagal. Tapi kan tidak bisa dianggap sebagai sebuah kegagalan total dengan hanya mendapatkan 1 poin seperti yang kita alami kali ini. Walaupun banyak faktor, tapi Anda sendiri menilai bahwa ini adalah hal yang patut dipertanggungjawabkan oleh seorang pelatih, oleh seorang Indra Syafri. Ya betul, dan dia sudah mengatakan bahwa dia siap bertanggung jawab. Artinya gini, kan kalau kita bicara pelatih junior seperti ini kan hanya by event ya. Eventnya under 20 kan sudah kelar. Artinya under 20 berikutnya akan mulai Juni tahun depan kualifikasi Piala
Asia lagi, kemudian ada AFF Under 19 lagi. Ya, kenapa tidak dari sekarang kemudian dicari pelatih baru yang mungkin lebih mumpuni? Misalnya Nova Arianto kan sekarang pegang Under 17 yang akan berlaga di Piala Asia Under 17 nanti bulan April. Ya, kenapa nggak dia dicoba nanti kalau dia berhasil sukses di sana? Atau Kurniawan yang sekarang menjadi asisten pelatih Nah, Indra Safri. Ini artinya kesinambungan karena toh penghuni pemain-pemain tim nasional Under 17 nanti yang akan mengisi Under 20 buat 2 tahun ke depan gitu. oke, Kenapa tadi nggak bicara pelatihnya soal sama jadi? soal nama-nama, saya justru jadi ingin bertanya siapa kalau begitu kira-kira yang cocok atau jangan-jangan sudah disiapkan oleh PSSI untuk menggantikan Indra Syafri. Tapi jangan dijawab dulu, Bung Gita, kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Malam. Bersama kami di Kompas Malam, kembali bergabung bersama pengamat sepak bola Gita Suwondo. Bung Gita, pertanyaan saya tadi sebelum kita jeda, Indra Syafri sudah dipecat, bersedia untuk mengakui mempertanggungjawabkan sebagai bagian dari performance timnas U20 di Piala Asia. Pertanyaan saya, siapa kemudian yang cocok untuk menggantikan Indra Syafri? Apa masih bergantung kepada keberadaan Gerald Vandenberg? Ya, kalau kita bicara Gerard Vandenberg pasti konsentrasinya adalah untuk SEA Games tahun ini ya. Karena itu pegang Under 23. Ada beberapa pemain seperti Donitri, kemudian Kadek Arel, ada Kaviatur yang tidak dibawa ke Shenzhen oleh Indra Syafri karena cedera juga pasti akan bergabung kalau melihat kualitasnya. Juga kalau kita lihat Jens Raven pasti juga akan terpanggil, Welber Jardim jika diizinkan oleh Sao Paulo juga akan bergabung nanti bersama tim Vandenberg. Tapi kita bicara adalah ada cikal bakal dari Under 17 nanti yang bermain di Piala Asia bulan April, Piala Asia Under 17 yang di Arab Saudi yang akan dimainkan di bulan April nanti, kasuhan dari Nova Arianto. Pemain-pemain itu juga akan mungkin terpantau. Jadi kenapa tidak mencoba Nova Arianto? Artinya kan Nova Arianto ini kan secara kualitas juga cukup berhasil, sempat menjadi asistennya Sintayong, kemudian dianggap sebagai salah satu coach muda yang berhasil untuk membawa Under 17 lolos kualifikasi, walaupun di AFF Under 16 dia hanya menjadi runner up, kalah dari urutan ketiga, kalah dari Australia di semifinal, tapi menang dari Vietnam di putaran ketiga dengan angka di perempuan tempat ketiga dengan angka 5-0. Jadi ini pemain pelatih yang punya kualitas untuk mengangkat tim. Dia salah satunya. Juga ada beberapa pelatih dari Belanda selain Vandenberg. Kan kita bicara ada Alex Pastoor dan lain-lain. Itu mungkin yang juga bisa menjadi patokan, atau Kurniawan yang sekarang menjadi asisten pelatih dari Indra Syafri sendiri. Bahkan Bima yang juga punya lisensi cukup baik dan pernah menangani Under 17. Jadi kalau dari nama-nama tadi yang Anda katakan sepertinya cocok untuk menggantikan Indra Syafri, secara kebutuhan, apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk memastikan ya ini tidak akan terulang lagi, bahwa SDM ini tidak akan menjadi alasan kembali kita tidak bisa untuk lolos? Ya, kalau kita bicara apa yang dibutuhkan, sebenarnya menit bermain dari pemain-pemain muda ini ya. Artinya EPA yang sekarang sedang mulai kembali digalakkan, kompetisi junior dari klub-klub Liga 1 harus mulai dimainkan lagi dari Under 20, Under 18, Under 16 secara berkesinambungan setiap musimnya, setiap tahunnya, sehingga muncul bibit-bibit baru. Dan rasa-rasanya juga kita kan tidak bisa terlalu mengandalkan para pemain diaspora ya. Ini kan baru Under 17, baru Under 20. Kenapa harus jauh-jauh memakai pemain naturalisasi? Karena intinya adalah mencoba pemain lokal dulu. Saya setuju kalau senior ada pemain-pemain dari diaspora yang punya darah Indonesia atau bisa memperkuat timnas kita. Tapi tidak terlalu terburu-buru harus dari luar negeri kalau kita bicara Under 17 dan Under 20. Toh kita sudah ada Jens Raven dan sudah ada Dion Mars dan Tim Gapens yang baru saja. Mereka cukup ya untuk sementara ya? Saya pikir itu udah cukup ya. Iya. Oke, kalau misalnya dari sisi SDM sudah jelas tadi Anda katakan berarti mereka memang perlu untuk menambah jam terbang begitu ya. Nah kalau dari sisi pelatih Anda juga katakan ini memang wake up call yang baik dan sudah dipertanggungjawabkan. Pertanyaan saya, kalau pemecatan Indra Syafri sebagai seorang pelatih yang dianggap gagal memenuhi target ini adalah suatu hal yang tepat membentuk presiden baik, apakah ini juga akan diberlakukan untuk pelatih level lain, untuk pelatih timnas senior mungkin kalau gagal memenuhi target? Waduh, pertanyaannya berat nih. Tapi gini ngelihatnya, kan kalau kita bicara Indra Syafri sudah diberi waktu dari Desember 2023 sampai sekarang dengan berbagai macam TC dan turnamen. Dia kemudian dianggap sebagai
failure, gagal untuk meloloskan kita ke Piala Asia. Nova juga sudah diberi waktu, walaupun tidak banyak TC-nya, diberi kesempatan untuk Piala Asia dan mungkin juga Piala Dunia kalau dia lolos. Kalau senior kan sebenarnya hanya 4 pertandingan ya ininya ya, ujiannya. 4 pertandingan melawan Australia tanggal 20 Maret, Ya, melawan tapi belum sudah berat Bahrain itu. di kandang kita tanggal 25 Maret, kemudian bulan Juni. Ya, itu berat sekali. Kemudian Juni melawan Cina di GBK dan terakhir melawan Jepang di away ke Jepang. Jadi saya rasa nggak fair kalau dilihatnya dari 4 pertandingan. Tapi evaluasi boleh ke depannya apa. Toh kita sudah lolos ke Piala Asia 2027 ya, yang diloloskan oleh Sintayong. Ya, kenapa tidak memberikan kesempatan kepada pelatih-pelatih Patrick Kluivert dan juga 3 asistennya ini untuk berusaha yang sebaik mungkin di Piala Asia 2027 nanti. Karena kita sudah lolos, terakhir kita main sampai ke 16 besar, kenapa dengan tidak target ke 8 besar Piala Asia yang belum pernah kita lakukan sama sekali. Oke, jadi waktunya sebenarnya masih cukup ya, nggak perlu harus seperti ini diperlakukan Ya, sama berarti ya. ya, kontraknya kan sampai 2027, ya dibiarkan saja sampai 2007. Mahal loh kalau motong ini kontrak pelatih. udah pernah kan kontrak pelatih ya harus mahal. Masa mahal 2 kali kan repot nantinya. Oke, jadi ada Nggak pertimbangan cocok cost dengan efficiency efisiensi juga di sini negaranya. kalau begitu ya. Bung Gita, kalau begitu kalau kita bicara kembali, berarti untuk memaksimalkan jangan sampai juga membuat mental para pemain kita ini jadi jatuh begitu ya, tanpa adanya asuhan dari pelatih yang jelas. Ya. Menurut Anda berarti kapan keputusan harus segera dibuat untuk menggantikan Indra Syafri? Pelatih yang baru. Ya, betul. Ah, ya, saya sih ngelihatnya adalah begini. Kan Under 20 tidak akan ada turnamen lagi sampai tahun depan, yaitu kualifikasi Piala Asia, kemudian ada AFF Under 19 di tahun 2026 setelah Piala 2026. Ya, jadinya nggak buru-buru. Tunggu aja sampai misalnya Under 17 udah kelar semua, Piala Dunia kalau lolos nanti di bulan November September lolos, ya itu aja yang bisa kita lakukan adalah menunggu dan kemudian mulai setelah November tahun ini. Jadi punya banyak kesempatan untuk saya yakin kalau AFF siapapun pelatihnya kita punya peluang untuk bisa berbicara banyak. Yang terpenting adalah lolos kembali ke Piala Asia. Berarti tidak cuma pemain yang bisa unjuk gigi mencari perhatian agar dipilih, pelatih juga yang baru masih punya waktu untuk membuktikan dirinya menjadi pengganti Indra Syafri. Terima kasih Bung Gita Suwondo, pengamat sepak bola, sudah bergabung bersama Sama-sama kami di ya. Kompas Malam. Selamat malam Bung Gita.